Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatikah Nurul Fajri, mahasiswi Magister Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Trisutiorini, yang kedua Ilhelmi Ismasari, yang ketiga Inayah Rahmawati Putri, yang keempat Nila Ruli Pravitasari, dan yang terakhir ada saya sendiri, Fatikah Nurul Fajri. Di video kali ini, saya dan kelompok akan memaparkan mini riset kami tentang willingness to pay untuk pengembangan fasilitas Taman Edukasi Pringapus. Taman Edukasi Pringapus merupakan sebuah objek wisata baru yang terletak di Kelurahan Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Objek wisata ini adalah milik perseorangan dan mulai dibuka untuk umum pada awal tahun 2020. Dengan mengusung konsep wisata edukasi, di mana pengelola menggabungkan unsur kegiatan wisata dengan muatan pendidikan di dalamnya, menjadikan Taman Edukasi Pringapus sebagai salah satu destinasi wisata baru yang wajib untuk dikunjungi. Kondisi tersebut ditunjang dengan akses jalan menuju objek wisata yang sudah cukup baik. Pengunjung dapat mengaksesnya menggunakan alat transportasi sepeda motor atau mobil. Rute yang dapat dilewati untuk menuju ke lokasi cukup mudah, yaitu setelah masuk wilayah Kabupaten Semarang sampai di pertigaan Polsek Bergas belok kiri, kemudian melewati kebun karet PTP Jatirunggo, Pasar Pringapus, dan sampailah pengunjung ke lokasi objek wisata. Adapun daya tarik wisata yang ditawarkan oleh pihak pengelola Taman Edukasi Pringapus saat ini meliputi mini zoo, kolam ikan, serta berbagai jenis tanaman buah. Adanya antusiasme masyarakat yang ditunjukkan dengan tingkat kunjungan masyarakat yang cukup baik menjadi salah satu insentif bagi pengelola Taman Edukasi Pringapus untuk melakukan sebuah pengembangan. Inovasi perlu dilakukan oleh pihak pengelola melalui pengembangan fasilitas sehingga menambah daya tarik wisata yang sudah ada saat ini untuk menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. Willingness to pay untuk pengembangan fasilitas Taman Edukasi Pringapus. Apa itu willingness to pay? Willingness to pay atau kesediaan untuk membayar adalah kesediaan individu untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan atau penilaian terhadap sumber daya alam dan jasa alami dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan. Atau bisa diartikan sebagai kesediaan masyarakat untuk menerima beban pembayaran sesuai dengan besarnya jumlah yang sudah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis potensi ekonomi Taman Edukasi Pringapus dengan mengukur kemauan dan kemampuan wisatawan untuk membayar lebih untuk pengembangan dan penambahan fasilitas di Taman Edukasi Pringapus. Metode penentuan lokasi. Penelitian ini dilaksanakan di Taman Edukasi Pringapus yang terletak di Kelurahan Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif atau sengaja dengan pertimbangan bahwa Taman Edukasi Pringapus merupakan sebuah objek wisata baru yang potensial untuk dikembangkan menjadi tempat wisata edukasi. Berikutnya metode penentuan sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil berjumlah 80 orang dengan kriteria usia produktif, yaitu usia antara 15 sampai 64 tahun.
Teknik pengambilan sampel menggunakan kuota sampling. Kuota sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan menetapkan jumlah subjek yang akan diteliti. Kuota sampling ini dapat digunakan apabila jumlah populasi tidak terhingga atau tidak jelas. Karena jumlah anggota populasi tidak diketahui secara pasti, maka banyaknya sampel yang ditetapkan itu hanya sekadar perkiraan akan relatif memadai untuk mendapatkan data yang diperlukan yang mencerminkan populasinya. Berikutnya, kuesioner disebar menggunakan Google Form selama 1 minggu, yaitu terhitung sejak tanggal 30 Juni sampai 6 Juli 2021. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah Contingent Valuation Method atau disingkat dengan CVM. CVM adalah metode teknik survei untuk mengukur nilai ekonomi barang dan jasa non-pasar. Tujuannya untuk mengetahui kesediaan membayar dari masyarakat. Berikutnya, tahapan analisis CVM dalam penelitian kami meliputi 4 tahap. Yang pertama yaitu membuat pasar hipotetik, yang kedua mendapatkan penawaran besarnya nilai WTP, yang ketiga memperkirakan nilai rata-rata WTP, dan yang keempat menjumlahkan data. Berikutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan, partner kunjungan, alat transportasi yang digunakan untuk menuju ke Taman Edukasi Pringapus, lama kunjungan, dan juga biaya perjalanan. Berikut merupakan tabel dari karakteristik responden di Taman Edukasi Pringapus berdasarkan data yang telah kami kumpulkan dari 80 responden yang telah mengisi kuesioner online. Jenis kelamin terbanyak adalah perempuan dengan frekuensi sebanyak 49 orang. Jenis kelamin seorang wisatawan ini akan turut menentukan jenis wisata apa yang akan dipilih, sehingga jenis kelamin ini secara tidak langsung mempengaruhi daya tarik pengunjung dari wisata Taman Edukasi Pringapus. Kemudian usia terbanyak yaitu antara 16 sampai 25 tahun dengan frekuensi sebanyak 37 orang. Untuk pekerjaannya sendiri paling banyak yaitu bekerja sebagai karyawan BUMN dan juga karyawan swasta dengan frekuensi sebanyak 25 orang dan pendapatan di atas 3 juta. Sebagian besar responden yang telah mengisi kuesioner belum pernah datang ke Taman Edukasi Pringapus, namun mereka tertarik untuk datang atau untuk mengunjungi Taman Edukasi Pringapus dengan alasan Taman Edukasi Pringapus merupakan objek wisata baru dan memiliki konsep yang menarik sehingga mereka tertarik untuk datang berkunjung. Berikutnya, untuk partner kunjungan sendiri kebanyakan akan datang bersama dengan keluarga, yaitu dengan frekuensi sebanyak 49 orang, dan alat transportasi yang akan digunakan untuk berkunjung yaitu rata-rata akan menggunakan sepeda motor sebanyak 52 orang. Kemudian lama kunjungannya yaitu kisaran antara 61 sampai 120 menit. Dan biaya perjalanannya yaitu kurang dari 50.000, yaitu dengan frekuensi sebanyak 33 orang. Nah, responden yang mengisi kuesioner ini adalah masyarakat yang belum pernah berkunjung ataupun yang sudah pernah berkunjung ke Taman Edukasi Pringapus dan mereka berdomisili di Kota Semarang dan juga di Kabupaten Semarang. Nah, ini merupakan pasar hipotetik dari skenario 1, meliputi spot foto, air mancur, taman bunga, taman bermain, toilet, dan biaya pemeliharaan. Dapat dilihat dari gambar ini merupakan gambar taman bunga saat ini di lokasi penelitian, dan nantinya kami akan membuat skenario taman bunganya menjadi seperti ini.
Berikutnya, ini merupakan skenario dari spot foto. Kemudian ini adalah skenario dari air mancur. Kemudian selanjutnya ini adalah skenario dari taman bermain. Dan yang terakhir adalah skenario untuk toiletnya. Berikut merupakan nilai investasi pasar hipotetik skenario 1. Dapat dilihat di sini bahwa untuk spot foto ini diperkirakan akan memakan biaya perbaikan sebesar 8 juta rupiah, air mancur sebesar 7.500.000 rupiah, taman bunga sebesar 13.500.000 rupiah, taman bermain sebesar 20 juta rupiah, toilet sebesar 9 juta rupiah untuk satu unitnya, dan karena ini akan dibangun 2 unit toilet sehingga totalnya sebesar 18 juta rupiah, dan biaya pemeliharaan untuk satu tenaga kerja ini sebesar 15.600.000 rupiah, sehingga diperoleh total biaya untuk skenario 1 ini sebesar 82.600.000 rupiah. Berdasarkan dari perhitungan nilai investasi untuk skenario 1 tadi, maka akan dapat dicari nilai penawaran atau bids untuk skenario 1. Nah, untuk penentuan nilai penawaran ini diperoleh dengan metode payment card atau metode kartu pembayaran, di mana teknik ini diperoleh dengan cara menanyakan apakah responden mau membayar pada kisaran nilai tertentu dari nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini dapat dihitung dengan cara biaya skenario 1 dibagi dengan perkiraan jumlah pengunjung. Untuk biaya skenario 1-nya ini diperoleh dengan total 82.600.000 rupiah dibagi dengan perkiraan jumlah pengunjung untuk Taman Edukasi Pringapus ini sebanyak 8.280 orang, sehingga diperoleh nilai penawarannya ini sebesar 9.975 atau dibulatkan menjadi Rp10.000. Berikutnya, pasar hipotetik skenario 2 meliputi spot foto, taman bunga, taman bermain, gazebo, toilet, biaya pemeliharaan, dan paket edukasi. Jadi untuk pasar hipotetik skenario 2 ini hampir sama dengan skenario 1, hanya saja di skenario 2 ini ada penambahan fasilitas berupa gazebo dan juga ada paket edukasi untuk pengunjung. Dan berikut merupakan gambar lokasi di Taman Edukasi Pringapus saat ini. Dapat dilihat di gambar bahwa saat ini belum ada penambahan fasilitas berupa gazebo. Jadi nantinya kami akan membuat gazebo dengan skenario seperti ini. Nah, yang menarik di skenario 2 ini kami tambahkan berupa paket edukasi, di mana kami sesuaikan dengan konsep dari Taman Edukasi Pringapus, dan nantinya paket edukasi ini meliputi feeding binatang, kemudian budidaya tanaman buah dalam pot, dan juga petik buah. Karena di Taman Edukasi Pringapus saat ini ada banyak koleksi binatang, kemudian ada juga beberapa tanaman buah, sehingga kami sesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi saat ini. Dan kemudian ini adalah nilai investasi pasar hipotetik skenario 2. Dapat dilihat di sini untuk skenario 2 ini hampir sama dengan skenario 1, hanya saja di sini ada penambahan gazebo dan juga paket edukasi. Untuk gazebonya sendiri rencananya akan membuat 3 unit dengan perkiraan biaya per unitnya itu sebesar 12 juta rupiah, sehingga totalnya diperkirakan akan memakan biaya sebesar 36 juta rupiah. Kemudian untuk paket edukasinya sendiri ini diperkirakan biayanya itu sebesar 50 juta rupiah, sehingga diperoleh total biaya untuk skenario 2 ini sebesar 161.100.000 rupiah. Berikutnya, untuk nilai penawaran atau bid skenario 2 ini
diperoleh dari biaya skenario 2 dibagi dengan perkiraan jumlah pengunjung. Untuk biaya skenario 2 ini totalnya sebesar Rp161.100.000 dibagi dengan perkiraan pengunjungnya itu 8.280 orang, sehingga diperoleh nilai penawaran untuk skenario 2 sebesar Rp19.456 atau dibulatkan menjadi Rp19.500. Berikutnya menghitung estimasi nilai rata-rata WTP. Penghitungan ini digunakan untuk mengetahui kesediaan responden untuk membayar dan untuk mengetahui nilai WTP yang akan dibayarkan oleh responden. Berdasarkan hasil studi di lapangan, semua responden bersedia untuk membayar lebih untuk skenario yang ditawarkan dan ini tidak termasuk harga tiket masuk saat ini. Dapat dilihat dalam tabel. Persentase responden yang memilih skenario 1 adalah 21,25% atau sebanyak 17 orang. Sedangkan persentase responden yang memilih skenario 2 adalah 78,75% atau sebanyak 63 orang. Sehingga diperoleh total WTP dikalikan dengan responden yang bersedia membayar yaitu sebesar Rp1.398.500. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai WTP rata-rata untuk menentukan rata-rata kesediaan dan kemampuan responden untuk membayar suatu nomor skenario yang ditawarkan. Dapat dilihat dalam slide. Untuk penghitungan EWTP-nya yaitu diperoleh nilai Rp17.481 atau dibulatkan menjadi Rp17.500. Kemudian yang terakhir yaitu menggabungkan data untuk menentukan total nilai WTP. Seperti yang terlihat dalam tabel berikut, nilai rata-rata WTP yang diperoleh yaitu sebesar Rp17.500. Kemudian harga tiket saat ini yaitu sebesar Rp3.000 sehingga menghasilkan total sebesar Rp20.500 per wisatawan. Total ini nantinya dijadikan acuan dalam menentukan harga tiket masuk yang bisa diberlakukan bagi wisatawan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan total WTP Taman Edukasi Pringapus pada tabel yang telah disajikan, diperoleh nilai WTP total populasi pengunjung dalam 1 tahun itu sebesar Rp169.740.000. Nilai tersebut adalah nilai proyeksi kemauan dan kemampuan wisatawan dalam membayar harga tiket masuk selanjutnya yang dapat dijadikan bahan untuk pelaksanaannya. Berikutnya sampailah kita kepada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik responden terbesar adalah masyarakat yang berjenis kelamin perempuan dengan usia antara 16 sampai 25 tahun yang datang secara berkelompok atau dengan mengajak keluarga. Mayoritas responden bekerja sebagai karyawan BUMN dan karyawan swasta dengan penghasilan per bulan di atas 3 juta rupiah. Kemudian yang kedua, dari 2 skenario yang ditawarkan kepada responden, mayoritas responden memilih skenario 2 dengan persentase sebesar 78,75% dengan nilai rata-rata WTP sebesar Rp17.500 dan nilai total WTP dalam 1 tahun sebesar Rp169.740.000. Demikian pemaparan mini riset kami. Kami haturkan banyak terima kasih kepada pembimbing kami, Ibu Profesor Dr. Anda Indah Susilowati, Master of Science, Doctor of Philosophy. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para viewers yang telah menyaksikan video ini. Semoga pemaparan kami dapat bermanfaat bagi banyak orang dan kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.